akhir surat ke-19 surat Maryam. Kita lanjutkan mulai ayat berapa ya? 82 ya, 82 ya, sudah di ujung akhir surat Maryam. Kita mulai ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami. Kala, sekali-kali tidak demikian. Tidak demikian seperti apa? Tidak demikian bahwa orang-orang musyrik itu mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Menurut mereka, sembahan-sembahan itu bisa menjadi pelindung bagi mereka. Ini disanggah oleh Allah. Sekali-kali tidak demikian. Ini biasanya berangkatnya itu karena tidak bisa mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kemudian ada yang bisa menjadi pelindung, ada yang bisa menjadi penolong, ada yang bisa menjadi memberi syafaat selain Allah. Akibatnya ini yang menjadikan makhluk dijadikan pelindung. Jadi banyak makhluk selain Allah. Kalau Allah itu khalik, selain khalik semuanya makhluk. Akibatnya menjadikan makhluk sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pemberi syafaat. Nah, yang terjadi itu marak di mana-mana. Orang ketika punya kemauan, keinginan, misalnya punya keinginan punya suami yang bagus, yang kaya gitu, atau ingin punya istri yang cantik seperti neon gitu. Itu dia datang ke tempat-tempat tertentu yang dianggap bisa. Nanti kalau berkeinginan ingin jadi pejabat, itu juga datangi ke tempat-tempat tertentu. Apa ke makamnya para wali, apa ke yang dikeramatkan. Banyak juga yang ingin jadi pegawai, datang juga ke berbagai macam tempat. Ini penyebab utamanya itu karena menganggap selain Allah itu bisa dijadikan penolong, bisa dijadikan pelindung, bisa memberi syafaat. Itu yang kemudian dianggap sebagai Tuhan. Ini yang sebagian besar akhirnya jatuh kepada kesyirikan, kemusyrikan. Akhirnya ritualnya pun itu banyak ritual yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Ada yang ritualnya itu tiap malam tertentu itu mengelilingi apa gitu. Bapak Ibu pernah lihat enggak? Kalau nggak pagi itu kalau malam tertentu silakan keluar. Lihat itu. Ini banyak sekali terjadi di mana-mana. Nah, semuanya itu. Jadi saya hanya memberikan penjelasan sedikit. Tapi itu bisa banyak sekali. Itu sama sekali tidak ada betulnya. Maka oleh Allah disangka kalau sekali-kali tidak demikian.
sayaquluna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim bidda. Kelak mereka yang dijadikan sembah-sembah itu akan mengingkari penyembahnya, akan mengingkari pengikut-pengikutnya. Nah, mereka sembah-sembah itu akan menjadi musuh bagi mereka. Coba kalau Bapak Ibu bisa mikirkan, bisa bayangkan, kalau meninggal masih dalam keadaan seperti itu hidup selama-lamanya di akhirat bagaimana? Ya. Jadi bahkan yang disembah itu menjadi musuh. Padahal meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan syirik, ya, itu dosanya gak diampuni. Karena dosanya gak diampuni, di samping itu amal baiknya terhapus. Habito akmaluhu. Nah, terus jeripahnya selama di dunia ini itu jadi muspro. Jadi sebetulnya ini yang paling berbahaya dan ini yang paling masif. Maka hampir semua pembaharu pasti menjernihkan ketahuan, memberikan ketahuan. Pembaharu di dunia Islam itu sejak abad ke-12, bahkan abad 11, 12 Masehi sampai abad 21 ini. Misalnya dulu sejak ya Imam Al-Ghazali, ada Imam Nawawi, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim Jauziyah. Kemudian yang modern ada Jamalul Al-Albani, ada Syekh Muhammad Abdul, ada Rasid Ridho, terus sampai abad 20 ya ada Yazi Ahmad Dahlan, Yazi Hasyim Askari, ada Ahmad Surhati yang pendiri Al-Irsad, ada Zainuddin ya, Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon yang banyak di daerah NTB. Itu kalau diteliti, dicermati, ketemu benang merahnya. Jadi penyebab keterbelakangan umat Islam itu karena penuh unsur-unsur kesyirikan kemusyrikan. Itu yang menjadi penghambat kemajuan. Itu baru di dunianya, di akhiratnya itu yang paling repot nanti. Nah, selama-lamanya hidup di akhirat itu karena meninggal dalam keadaan syirik, itu jadi seluruh yang diupayakan jadi kafirat amal. Itu sebetulnya cara membersihkan hanya satu. Harus betul-betul memahami, mendalami firman Allah, kalamullah, mukjizat Al-Quran. Makanya ketika banyak ya, bukan hanya masyarakat awam, banyak pimpinan, banyak pengurus, banyak pemuka, tapi kalau diajak memahami Quran mundur-mundur terus, dikira hidup di dunia masih lama. Itu bukan hanya berakibat negatif pada diri sendiri, jadi itu jelas, itu pasti, tapi juga berpengaruh terhadap umat Islam secara keseluruhan. Makanya walaupun nggak mudah, kita selalu berusaha ngajak yang lain. Ayo kita memahami
Al-Quran. Kita meyakini kembali Al-Quran sebagai mukjizat. Nanti kalau sudah paham Al-Quran, ini karena berulang-ulang terus ini penyakit yang paling berbahaya. Makanya kalau disangkalkan sekali-kali tidak demikian. Itu kelak yang disembah itu akan mengingkari penyembahnya, dan mereka nanti akan menjadi musuh dari penyembah. Ya, mau berbalik-balikan. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'udzuhum azza. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengetahui, tidak kamu menyadari bahwasanya itu yang namanya setan, ya, itu memang menggoda orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Itu kan ketika iblis yang menggoda Adam, ya, dengan cara diputar balikkan. Sebenarnya Adam itu dari surga, cuma iblis tanya, ingin kekal di surga enggak? Ingin. Lalu kalau ingin harus makan buah ini. Oleh setan disebut buah khuldi, buah kekekalan. Padahal itu yang dilarang oleh Allah. Itu setan memutar balik, ya, yang seharusnya dihindari, ditinggalkan, malah itu menurut setan, menurut iblis, kalau makan buah itu menjadi kekal di surga. Begitu Adam dan Hawa tergoda, nah, yang goda setan iblis, kemudian Adam dan Hawa suruh pergi dari surga. Iblis itu mengadakan perjanjian, setan ada perjanjian akan menggoda seluruh manusia selama di dunia ini, disesatkan semua kecuali orang-orang yang kuat imannya. Makanya di sini memang setan itu selalu, ya, selalu membisiki, selalu mengajak berbuat zalim, berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi disebutkan, ya, ngalal kafirina ta'udzuhum azza. Jadi setan itu menggoda, menyesatkan orang-orang yang kafir kepada kemaksiatan dengan sungguh-sungguh. Ta'udzuhum azza. Para tajal alaihi, maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka. Innama na'udzu lahum adda. Karena sesungguhnya Allah hanya menghitung datangnya, ya, hari siksa untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Kapan datangnya azab, kapan datangnya siksa, itu Allah yang tahu persis. Jadi Nabi, orang-orang mukmin, ya, tidak usah memohon agar siksanya dipercepat, azabnya dipercepat. Demikian pula orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang kelihatan karena nggak percaya adanya siksa, adanya azab, mereka malah nantang. Mana buktinya azabnya, mana buktinya siksanya. Sudah berbuat aniaya, berbuat zalim, bertahun-tahun nggak datang azab. Karena di antara mereka ngomong tidak ada azab. Padahal itu hanya persoalan waktu saja, itu pasti akan terjadi. Maka yawan nasurul muttaqina ila rahmani wa'da.
Ya, ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat. Ini kebalikannya. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang tidak lagi tergoda oleh setan. Ya, sudah nggak mempan lagi dibisiki, dipengaruhi, disesatkan ke jalan maksiat, ke jalan dolim oleh iblis, oleh setan. Itu orang yang beriman, orang yang bertakwa. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami Allah akan menghalau, ya, akan memaksa orang-orang yang durhaka, orang-orang mujrim, orang-orang para pendosa, itu digiring ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, wirda, dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, siapa yang mendapat perjanjian dengan Allah? Yaitu hanya orang-orang yang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang. Itulah namanya orang yang bertakwa. Jadi kalau memang betul-betul iman kepada Allah, membersihkan ketauhidnya, seandainya ada kekurangan, nah itu yang bisa diberi syafaat oleh Allah. Kalau di dunia hidupnya dengan penuh kemusyrikan, penuh kesyirikan, ya, bahkan memusuhi orang-orang yang berusaha membersihkan ketauhidan, keimanan, nah, itu kemudian mengharap dapat syafaat, tidak bisa. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan berkali-kali, sangat jelas. Apalagi kaitannya dengan syafaat, itu sampai detail. Makanya kalau orang tidak betul-betul menekuni memahami Quran, itu bisa salah keyakinan, bisa salah paham. Keyakinannya bisa macam-macam, bisa berbeda-beda. Yaitu hanya bisa dirubah, diselesaikan dengan cara memahami Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, itu nanti secara bertahap itu dapat memurnikan, dapat meluruskan akidahnya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ada lagi, ya, ini pemalsuan untuk mengecoh, untuk menyesatkan manusia dari mengesahkan Allah, dari mentauhidkan Allah. Jadi di surat Maryam ini, ketika dari depan itu secara panjang lebar itu kisah tentang Zakaria. Ya. Kemudian kisah tentang Maryam dan putranya Isa, putra Maryam. Kemudian Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Sebelumnya 3 kisah utama yang ada pada surat Maryam. Ini betul-betul arahnya itu membersihkan ketauhidan dari berbagai macam penyakit kesyirikan. Itu mulai dari kisah Zakaria. Itu harus betul-betul meyakini, mengimani bahwa
semuanya itu semata-mata dari Allah. Demikian pula ketika Zakaria itu mengasuh Maryam, karena ibunya Maryam sudah mundur semenjak Maryam masih kecil. Kemudian asuhannya itu diberikan kepada Zakaria. Itu banyak kejadian-kejadian yang ditemui oleh Zakaria. Jadi termasuk itu Maryam itu dapat rezeki makan minum itu dari mana? Ketika ditanya itu asalnya dari mana? Ya cuma dijawab min indillah, dari sisi Allah. Apalagi ketika kisah keseluruhan Maryam dengan putranya Ismail, itu dijelaskan Isa menurut Al-Quran. Ya, Nabi Isa menurut Al-Quran yang dijelaskan lebih rinci, ya, dari ayat 30 sampai ke 36, bahwa sebenarnya Isa itu siapa. Ini yang dipalsukan dengan berbagai macam kepalsuan, termasuk diantaranya mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Nah, mereka katakan misalnya bahwa Isa itu anak Tuhan. Di antara mereka juga yang mengatakan atau berpendapat bahwa malaikat itu anak Tuhan. Malaikat itu perempuan. Kalian anak Tuhan itu perempuan. Itu satu hal. Hal yang lain yang mereka mengatakan Tuhan memiliki anak. Lakot jitum sa'ian ida, ya, lakot sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Allah Maha Suci dari itu semua, sama sekali tidak ada benarnya. Makanya orang-orang yang mengatakan demikian, orang-orang yang memiliki pendapat, keyakinan semacam itu merupakan kepalsuan. Itu sama sekali tidak ada bentuknya. Jadi maka dikatakan itu suatu perkara yang sangat mungkar, sa'ian iddah, sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yang tafaqqarna minhu, hampir-hampir langit ini pecah minhu, karena itu. Karena apa? Karena membuat kepalsuan bahwa Tuhan mempunyai anak. Allah Maha Suci dari itu. Subhanallah, sama tidak ada betulnya. Jadi yang namanya kesyirikan, kemusyrikan itu dosa yang luar biasa bahayanya. Makanya digambarkan ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak, itu sama dengan mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Karena mungkarnya seakan-akan orang itu akan pecah karena ucapan itu. Watan sakul ardu watakilul jibalu hadda. Dan bumi seperti terbelah dan gunung-gunung runtuh.
Ini menunjukkan betapa bahayanya, betapa besarnya dosa orang yang mengatakan, orang yang meyakini bahwa Tuhan punya anak. Wa tansakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Amin. Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Anta auli rahmani walada. Karena mereka membuat kepalsuan, mendakwa bahwa Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Gara-gara membuat kepalsuan, gara-gara membuat kebohongan-kebohongan, ya mereka katakan ya Tuhan mempunyai anak, itu menyebabkan ya, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, seakan-akan terjadi qiyamatul kubra. Itu digambarkan demikian dahsyatnya, demikian bahayanya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, betapa bahayanya orang yang mengada-ada, orang yang membuat-buat kepalsuan. Misalnya membuat kepalsuan bahwa Tuhan mempunyai anak. Itu saking ya, besarnya dosa, besarnya kesalahan. Itu merupakan perbuatan yang sangat mungkar. Karena besarnya kemungkaran digambarkan hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Maka itu betul-betul disangkal oleh Allah. Wa ma yambaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Tidak betul, tidak layak Tuhan yang Maha Pemurah itu mempunyai anak. Sama sekali tidak ada betulnya. In kullu man fis samawati wal illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Jadi semua yang dipertuhankan dan yang mempertuhankan selain Allah itu semuanya nanti harus mempertanggungjawabkan kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, apalagi menyesatkan sebagian besar orang. Ketauhidannya, keimanannya jadi tidak bersih, tidak murni gara-gara kepalsuan-kepalsuan yang mereka buat. Melakukan asolhum wa adahum ada. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Tidak akan ada yang terlewatkan. Semuanya akan dihitung dengan hitungan yang sangat teliti. Seluruh kebohongan-kebohongan, seluruh kepalsuan-kepalsuan yang mereka buat-buat, itu semuanya harus mereka pertanggungjawabkan. Nah, maka wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri, farda. Ketika di dunia itu sekongkol koalisi
bersama-sama membuat kepalsuan, membuat kesirikan, membuat kemusyrikan, kemana-mana rombongan bareng-bareng. Tapi besok di akhirat itu mempertanggungjawabkannya kepada Allah itu farda, sendiri-sendiri. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya sa'alulahumur rahmani wudda. Nah, yang kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi hanya ada dua memang, orang-orang yang sesat dan menyesatkan satu pihak, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mentaatkan Allah, orang yang mengesahkan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Jadi ini hanya ada dua kelompok besar. Satu kelompok yang membuat kepalsuan untuk menyebarkan kesirikan, kemusyrikan. Yang satu lagi itu yang mengesahkan Allah, memahasucikan Allah dari semuanya. Nah, setelah di awal surat Allah perintahkan kepada Nabi supaya menyebutkan, menceritakan kisah Dzulqarnain yang sudah diwahyukan kepada Nabi, supaya mengisahkan Nabi diberitahu oleh Allah suruh menceritakan kisah Maryam dan putranya Isa. Dan setelah Allah perintahkan kepada Nabi supaya menceritakan kepada kaumnya kisah Nabi Ibrahim untuk memurnikan ketauhidan, membersihkan dari kesirikan, kemusyrikan, termasuk juga dengan bapaknya. Kemudian kisah para nabi, para rasul berikutnya yang disebutkan sekilas. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Idris, ada Nabi Ismail, gitu kan. Kemudian sebelum akhir itu adanya sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu membuat kepalsuan yang mengatakan Tuhan mempunyai anak. Itu sangat berbahaya. Dan itu semua itu hanya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Maka khulasohnya itu ayat 97-98. Jadi setiap surat Al-Quran itu ada yang alurnya panjang begitu, karena ayatnya panjang. Ada yang misalnya surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang, suratnya panjang. Nah, ini yang surat panjang ini ayatnya banyak tapi pendek-pendek. Ini ciri surat-surat Makkiyah. Itu surat Makkiyah itu alurnya, benang merahnya itu sangat jelas. Ujung-ujungnya itu masalah ketauhidan, masalah keimanan. Jadi seluruhnya itu nanti itu hanya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Maka fa'innama yasarnahu bilisanika litubassira bihil muttaqin. Maka sesungguhnya
kami Allah telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, bilisanika. Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Nabi berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yaitu Allah memudahkannya. Untuk apa? Litubasyira bihil muttaqin, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Apalagi watum dirobihi, dan agar kamu bisa memberi peringatan dengan Al-Quran itu komaluda, kepada kaum yang membangkang, kepada kaum yang mendustakan, kepada kaum yang durhaka, yang sesat, yang kafir, yang musyrik. Jadi ini baru akan bisa jelas semuanya, akan bisa selesai sampai akar-akarnya manakala diselesaikan dengan Al-Quran. Maka di ujung akhir surat Maryam ini itu kembali kepada kesimpulan yang berjalan panjang dari ayat-ayat awal. Nabi diberitakan untuk membacakan Al-Quran, membacakan wahyu, membacakan wahyu yang sudah diwahyukan kepada Nabi. Kisah tentang Dzulqarnain, kisah tentang Zakaria, kisah tentang Maryam dengan putranya Isa, kisah Nabi Ibrahim untuk menjernihkan ketauhidan keimanan. Kemudian sedikit kisah Musa, kisah Nabi Idris, kisah Ismail. Ya, ternyata itu nanti, ya, kisah yang disebutkan sedikit-sedikit pada surat Maryam itu nanti akan ada kisah lebih mendalam, ya, termasuk tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, ada kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Itu yang pada surat Maryam disebutkan sedikit-sedikit, itu nanti dijelaskan lebih detail pada surat berikutnya, surat ke-20, surat Toha. Ya. Sebelum masuk surat Toha, ayat yang terakhir, wa kam ahlakna qablahum min qarnin al-tukhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizza. Dan berapa banyak telah Allah binasakan umat-umat sebelum mereka. Apakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang sama-sama? Ini kaum Nabi yang sesat, yang durhaka, yang sudah diberi peringatan, lalu malah menjadi-jadi. Itu betapa banyak yang sudah dimusnahkan, dihancurkan, dibinasakan. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, ya, kaum Ad, kaumnya Nabi Su'aib, kaumnya Nabi Musa. Itu contoh-contoh yang diberi peringatan, tetapi tidak mau mengikuti peringatan itu, tidak mau mengikuti Nabi Rasul yang diutus pada mereka. Itu betapa banyak itu yang dibinasakan oleh Allah. Jadi sebetulnya itu mengandung hikmah. Itu nanti juga akan terjadi pada umatnya Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena dikisahkan terus-menerus dalam Al-Quran. Makanya kalau tidak mau mengambil hikmah pelajaran dari kisah di dalam Al-Quran, ada bencana akan menimpa mereka juga. Maka tadi yang di ayat 97 ini Allah mewahyukan Al-Quran itu dengan bahasa Nabi Muhammad. Allah memudahkan dengan bahasa Arab karena bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Yang pokok ada dua: memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan kepada orang-orang yang bakal, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Rasul dan yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul, yang berupa berbagai macam jenis mukjizat. Jadi pagi ini surat Maryam sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat Toha. Ini hari Senin. Ini jadwalnya nanti maghrib di masjidnya Pak Haji Bukhari di Keniten, di Masjid Al-Mughwah. Kemudian isaknya di Masjid Al-Mubarak di utara Gunung. Jadi berlanjut dari Masjid Al-Mughwah terus ke Masjid Al-Mubarak. Demikian Bapak Ibu, semoga kita bisa memahami, bisa mendalami, bisa secara bertahap menjernihkan, memurnikan ketauhidan kita, keimanan kita, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya surat-surat Makkiyah. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kawan-kawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.